Di ujung selatan Banyuwangi, di tengah hamparan perkebunan sumber Jambe PTPN 26 yang tenang dan terasing dari hiruk-pikuk kota, seorang anak tumbuh dalam kedamaian alam. Bapak saya adalah seorang staf di Balai Pengobatan. Waktu itu beliau adalah pembantu Menteri Kesehatan, dan ibu saya juga bekerja di Balai Pengobatan. Jadi memang background kedua orang tua saya adalah di bidang kesehatan. Dan ayah saya juga memelihara ayam, dan ibu saya juga seorang penjual kerupuk, sehingga saya membantu kedua orang tua saya untuk keseharian menambah pendapatan atau penghasilan dari sebagai staf karyawan di perkebunan. Sebagai anak perkebunan, ia tumbuh dalam ruang yang tenang, namun harus melangkah keluar dari batas hijau sumber Jambe ketika memasuki usia SMP dan SMA. Di sela hiruk-pikuk sekolah, lapangan tenis menjadi ruang sunyi yang justru membentuk dirinya. Tentu saja dari awalnya saya adalah sebagai pemungut bola atau mengambil bola. Saya menjadi bayongan istilahnya, mengambil bola, dan dikasih upah sekitar Rp250 saat itu. Dan saya kumpulkan, akhirnya melihat orang tenis kok pingin tenis, akhirnya dipinjemi raket oleh mereka untuk belajar tenis, dan akhirnya dari tabungan itu kita bisa membeli peralatan tenis, mulai dari raket tenis. Raket tenis yang awal saya gunakan adalah raket yang masih dalam bentuk kayu. Tenis mengajarinya mengolah emosi, mengatur ritme batin, dan menjaga kejernihan di tengah tekanan. Saat menapaki dunia kuliah, ia tidak hanya menjadi mahasiswa akademis, tetapi juga seorang takmir masjid, merawat spiritualitas sebagaimana ia merawat pikirannya. Kesunyian dan keteraturan ibadah menjadi ruang refleksi, mengikat hati dengan nilai-nilai pelayanan, pengabdian, dan kebaikan. Dari perjalanan panjang itu, lahirlah seorang profesor di bidang keperawatan komunitas. Ia melihat kesehatan bukan sekadar tubuh yang sakit, tetapi juga hasil dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, hingga spiritual. Baginya, seorang perawat komunitas bukan hanya penyembuh, melainkan pemberdaya. Bukan hanya memberi, tetapi membuat orang mampu berdiri tegak. Bukan hanya merawat individu, tetapi menguatkan keluarga dan masyarakat. Dalam kelas, dalam riset, dalam pengabdian, ia membawa tenang lapangan tenis, kesabaran perkebunan, dan kejernihan spiritualitas masa mudanya. Ia membimbing mahasiswa dan komunitas sebagaimana ia dulu menunggu bola yang melambung. Penuh perhitungan, penuh ketenangan, penuh keyakinan. Semua bermula dari seorang anak perkebunan yang belajar dalam sunyi dan menjadikan kesunyian itu sumber kekuatan untuk menerangi jalan banyak orang. Saya berkomitmen membentuk komunitas yang mandiri dan tangguh adalah fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Love UMM.